Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi bioteknologi. Untuk itu mohon untuk diperhatikan. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada materi bioteknologi. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian bioteknologi, menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, dan di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang bioteknologi modern, manfaat dan dampak dari bioteknologi tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian dari bioteknologi. Kalian juga bisa lihat pada buku LKS halaman 30. Nah, di sini pengertian bioteknologi jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan teknologi yang berarti suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, yang berikutnya kita lihat ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita lihat bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Dia memanfaatkan enzim dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, kalau bioteknologi modern, bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetik. Nah, untuk ujian praktik IPA, kita menggunakan bioteknologi konvensional dalam pembuatan tape. Di situ ada peran mikroorganisme dalam pembuatan tape. Ya, kita menggunakan ragi, itu ada bantuan mikroorganisme sehingga dia menjadi bahan makanan, yaitu tape, singkong, dan ketan. Nah, sedikit kita lihat perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kalau di konvensional kita lihat teknik yang digunakan fermentasi. Nah, pada bioteknologi ini kita biasanya membuat bahan makanan kecap terus tempe. Ini kita menggunakan teknik fermentasi. Nah, untuk yang kedua, tidak mengubah sifat proses pada agen biologis organisme yang digunakan. Nah, ini contohnya di bawahnya tape, tempe, alkohol, asam, cuka, dan yogurt. Nah, sedangkan untuk bioteknologi modern, teknik yang digunakan itu menggunakan DNA rekombinan. Kemudian dia mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan. Nah, contohnya ada insulin dari bakteri. Kemudian tomat tahan lama. Ada tuh yang produksi tomat yang tidak seperti yang biasanya. Jadi tomat itu tahan lama, dia tidak membusuk. Nah, yang berikutnya kita lihat beberapa contoh pemanfaatan bioteknologi konvensional. Kalian bisa perhatikan pada tabel itu kegunaan hasil dan bahan mentah makhluk hidup yang berperan. Nah, kita lihat di sini ada tempe. Tempe kan bahan mentahnya kedelai. Nah, makhluk hidup apa yang berperan? Nah, di sini ada bakteri Rhizopus oligosporus dan bakteri Rhizopus oryzae. Nah, di sini juga ada, kita lihat tauco, kemudian kecap yang sama seperti tempe ya. Kedelai, dari bahan mentah kedelai tetapi bakterinya beda. Kemudian kita lihat ada tape. Ini kan di sini bahan mentahnya tape yang akan kita uji coba pada praktikum. Di sini ada bahan mentahnya beras ketan atau singkong. Nah, organisme yang berperan ini Saccharomyces ovale ya. Di situ kalian bisa lihat di situ ada tape, roti, yogur, keju. Nah, ini ada beberapa contoh bioteknologi konvensional dan beberapa organisme seperti bakteri dan jamur yang berperan di dalamnya pada prosesnya gitu. Nah, ini Ibu uraikan tape. Kita lihat di sini ada gambar tape singkong. Nah, tape singkong ini
Tapai dibuat dari bahan dasar yang mengandung karbohidrat, pastinya singkong ya, seperti ketela pohon dan beras ketan dengan menggunakan ragi tapai. Nah, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus sp, dan juga ada Acetobacter aceti ya. Ini yang berperan dalam pembuatan tape yang akan kalian uji coba nanti, ya kan? Untuk Aspergillus, dia berperan untuk memecah amilum zat tepung menjadi glukosa sehingga tape terasa manis. Jadi jangan sampai salah kalian membuatnya. Kemudian di sini ada glukosa tersebut. Nah, lalu difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia masing-masing organismenya itu berperan. Nah, kemudian bila ada rasa masam pada tape, kalau tape yang kalian buat itu rasanya masam, nah hal ini dia disebabkan oleh Acetobacter aceti. Ini tidak bisa terjadi apabila pembungkus tape terbuka sehingga udara masuk. Nah, untuk kalian kelompok yang mendapat ujian praktik IPA mengenai pembuatan tape, hati-hati ya, jangan sampai pembungkus tape itu menjadi bocor atau kemasukan udara, itu dapat membuat tape menjadi asam. Nah, yang berikutnya kita lihat ada yogurt. Ya. Untuk yogurt, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus casei juga. Dia sama seperti tape. Kemudian ada Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada bakteri Streptococcus thermophilus dan Bifidobacterial. Nah, yogurt juga kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, dan E, dan K. Bila kita konsumsi secara teratur dapat meremajakan kulit. Dia juga membantu proses pencernaan, menjaga kesehatan jantung, mencegah hipertensi, mengatasi jerawat, dan mengurangi risiko osteoporosis dan kolesterol. Nah, yang berikutnya ada tempe. Untuk ujian praktik kali ini kita tidak membuat tempe ya, karena proses tempe itu yang sangat panjang. Nah, di sini kita lihat untuk tempe bahan yang diperlukan adalah kedelai dan ragi tempe. Nah, mikroorganisme yang berperan ada Rhizopus oryzae ya, dan Rhizopus oligosporus. Nah, pada proses pertumbuhannya jamur menghasilkan benang-benang yang disebut hifa yang mengikat biji kedelai sehingga dia membentuk struktur yang kompak. Jadi kalian lihat pada tempe itu yang kalau sudah jadi itu ada benang hifanya banyak. Nah, itu ada peran jamur Rhizopus oryzae di dalamnya kan. Nah, jamur juga akan menghasilkan enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks pada kedelai menjadi asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh kita ya. Nah, ini Ibu kasih contoh bagan kecil cara membuat tempe. Di situ dari kedelai kemudian dibersihkan dan direndam, kemudian dibuang kulitnya, ditaruh di wadah, kemudian dikukus, kemudian didinginkan, kemudian diberi nokulum. Nah, setelah diberi nokulum itu dibungkus, kemudian ada proses fermentasinya juga semalam, terus kemudian ditaruh di wadah seperti yang dibuat tempe itu, kemudian dianginkan. Setelah itu kita lihat hasilnya ya. Gitu, itu bagan contoh sederhana dari Ibu. Nah, kita beralih ke bioteknologi konvensional berikutnya dalam pembuatan keju. Nah, proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya bakteri asam laktat dicampurkan. Nah, di situ ada peran bakteri juga ya, yaitu Lactococcus SO dan Lactobacillus bulgaricus. Ada juga Streptococcus thermophilus. Nah, akibat dari kegiatan bakteri tersebut pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadi padat ya kan. Kemudian ditambahkan enzim
buatan yang dinamakan klimosim untuk mengumpulkan dadih. Nah, dadih yang 420 derajat Celcius dan ditambah garam. Kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang lah. Jadilah keju gitu ya. Itu singkat cerita dari pembuatan keju. Nah, yang berikutnya ada pembuatan kecap. Kecap dia merupakan produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai ya. Proses pembuatan kecap dia melibatkan fermentasi, dia menggunakan jamur Aspergillus oryzae dan Aspergillus sojar. Ya. Itu singkat dari pembuatan keju yang di dalamnya ada peran-peran organisme. Nah, di sini kalian bisa lihat proses pembuatan kecap sederhananya ya. Ibu kasih bagan. Di situ ada air plus gula, air ditambah gula, kemudian dilakukan karamelisasi, kemudian pendidihan. Kalian bisa lihat di situ ada ini sari kedelai, kemudian rempah-rempah yang telah dikupas dan dihaluskan, kemudian ada proses penyaringan, pendinginan, pengemasan menggunakan botol plastik. Kemudian dia jadi bahan kecap. Di situ bagan sederhana yang ibu kasih untuk kalian pahami. Nah, yang berikutnya ada pembuatan roti. Nah, pembuatan roti dia melibatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, fermentasi pada roti ini dia menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Nah, karbon dioksida membuat adonan roti dia mengembang. Nah, gas karbon dioksida yang terperangkap pada adonan roti akan memulai saat roti dipanaskan dengan oven ataupun dikukus sehingga roti bertekstur lunak, nah, lembut dan enak dikonsumsi. Nih. Kemudian ada pencampuran alkohol di dalam roti, itu dia akan memberikan aroma khas pada roti ya. Nah, kemudian yang terakhir pada bioteknologi konvensional adalah pembuatan minuman beralkohol ya. Dalam pembuatan minuman beralkohol dia melibatkan proses fermentasi juga oleh bakteri Saccharomyces dan bahan baku lainnya. Nah, di sini wine terbuat dari ekstra buah anggur, sedangkan bir terbuat dari biji cerealia. Nah, perbedaan bahan baku akan menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Nah, semakin lama fermentasi akan semakin tinggi kandungan alkohol yang dihasilkan pada minuman tersebut. Nah, yang selanjutnya kita lihat ada bioteknologi modern. Ya, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning dan fusi sel. Nah, di sini saya ambil contoh kultur jaringan. Di sini ada bagan pengambilan DNA rekombinan. Kalian lihat ada tanaman di depan. Nah, mereka itu mengambil DNA dari tanaman lain untuk DNA mengandung gen yang diinginkan. Mereka mengambil DNA dari tanaman lain untuk ditanamkan ke dalam media. Nah, di sini adalah proses kultur jaringan ya. Kultur jaringan suatu tanaman itu kita mengambil eksplan dari tanaman tersebut, seperti kita mengambil ujung tunas dari tanaman, kemudian kita tanam kembali dengan berbagai bantuan yaitu DNA rekombinannya agar kita mendapatkan hasil tanaman yang lebih baik dari tanaman induknya. Nah, biasanya untuk pengujian kultur jaringan ini nanti akan kalian uji ketika kalian telah mengambil jurusan IPA pada SMA. Jadi kalian bisa tahu bagaimana itu proses kultur jaringan, cloning dan fusi sel ya. Nah, untuk bioteknologi
modern juga kita bisa lihat bioteknologi di bidang pertanian seperti menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme yang melibatkan sifat yang baru. Nah, kita lihat contoh di sini beras golden rice. Nah, tanaman seperti ini dinamakan tanaman transgenik. Contohnya ya, beras di samping ini yaitu dia berwarna kuning yang mengandung vitamin A karena disisipi gen beta karotin dari wortel ya. Jadi kenapa beras ini dia berwarna kuning? Bukan dia kena penyakit ya, tetapi dia sudah hasil dari bioteknologi. Canggihnya bioteknologi di bidang pertanian. Nah, yang berikutnya kita lihat ada bioteknologi bidang peternakan. Ya, untuk bioteknologi di bidang peternakan dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu sapi dengan memproduksi hormon bovine somatotropin atau BST yang disuntikan pada sapi perah sehingga produksi susu dia meningkat. Di samping ini gambar sapi transgenik. Nah, rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat, juga tahan terhadap penyakit. Nah, untuk pengembangan sapi transgenik dia dilakukan dengan cara memasukkan gen pengkode enzim lisoptapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulan ya. Nah, kita lihat manfaat dari bioteknologi modern. Di sini ada produk-produk modern bioteknologi dalam pengobatan ya. Ada interferon, Ibu kasih contoh 5, interferon, insulin, vaksin, penisilin, hormon pertumbuhan. Nah, di sini mereka juga punya masing-masing kegunaan. Contohnya insulin dia mengontrol kadar gula darah atau diabetes mellitus ya. Kalau untuk vaksin dia meningkatkan kekebalan tubuh seperti sekarang nih. Kita lagi terkena pandemi corona di mana kita memang harus vaksin. Apa sih kegunaan dari vaksin itu? Vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau kita tidak pernah vaksin sejak bayi, kita memang rentang terhadap penyakit. Nah, itu ya. Itu pengaruh dari bioteknologi modern itu sangat baik untuk sekarang ini. Kemudian apa itu untuk penisilin? Penisilin itu untuk bisa antibiotik melawan infeksi oleh bakteri dan jamur. Nah, untuk yang terakhir kita lihat manfaat bioteknologi konvensional. Bisa kalian lihat, untuk bioteknologi konvensional dia meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kemudian menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat kita buat nata de coco. Ini merupakan bioteknologi konvensional ya. Kemudian kita dapat membuat makanan yang tahan lama. Itu juga bagian dari bioteknologi konvensional. Seperti apa sih yang tahan lama? Tempe gitu ya, makanan-makanan tahan lama. Kemudian secara tidak langsung kita dapat meningkatkan perekonomian, membantu perekonomian rakyat karena dengan bioteknologi konvensional kita tidak banyak membutuhkan biaya ya. Dia beda dengan bioteknologi modern. Yang pastinya yang modern kita juga perlu lahan yang besar karena hasilnya besar. Kalau konvensional kita tidak memerlukan biaya yang banyak. Demikian materi Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu